Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rekaman video beredar tentang kepanikan tentara Zionis Israel saat mendapatkan serangan dari para pejuang Islam di wilayah Gaza Utara. Momen tersebut diduga terjadi sebelum gencatan senjata diberlakukan. Tampak sebagian besar tentara Israel berlindung di dalam sebuah area pemukiman warga, sedangkan sebagian lagi masih berada di luar dengan berlindung di balik tank. Beberapa tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Salah satunya bernama Ras Abu Lavia dari Brigade Negev. Jika kita saksikan secara detail, para tentara Israel yang berada di dalam gedung sangat panik. Mereka seperti kebingungan dengan adanya serangan pejuang Islam. Ditambah melihat rekannya yang terluka, para tentara Zionis pun semakin gugup hingga berteriak-teriak memanggil tim medis. Namun nyatanya tetap tidak dapat menyelamatkan nyawa rekannya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat betapa buruknya nyali tentara Zionis Israel. Padahal menurut data dari situs Global Firepower atau peringkat kekuatan militer dunia, indeks kekuatan militer Israel untuk tahun 2023 yakni berada di peringkat 18 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan. Dibandingkan dengan Hamas, kekuatan militer Israel jauh lebih besar dari semua sisi pastinya. Menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS Inggris, pasukan pertahanan Israel atau IDF berjumlah 169.500 orang, di mana 126.000 diantaranya adalah tentara. Selain itu, IDF memiliki 400.000 tentara cadangan, di mana 360.000 diantaranya telah dimobilisasi sejak serangan Hamas. Israel pun memiliki beberapa pertahanan berteknologi paling canggih di dunia, termasuk sistem anti-rudal Iron Dome. Sebagaimana dikutip dari AFP, IISS mengatakan Israel memiliki hampir 2.000 lebih tank dan 56.290 kendaraan lapis baja lainnya, 345 jet tempur dan persenjataan artileri, drone, serta kapal selam canggih. Meskipun bukan negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir, Israel nyatanya memiliki simpanan senjata nuklir yang cukup lumayan. Asosiasi Pengendalian Senjata menempatkan jumlah hulu ledak yang dimiliki Israel di angka 90. Kekuatan militer tersebut belum ditambah dengan bantuan dari sekutu terdekatnya, yakni Amerika Serikat. Kantor berita AFP melaporkan, Amerika Serikat saat ini menyediakan 3,8 dolar AS atau sekitar 59,7 triliun rupiah per tahun untuk Israel dalam bentuk bantuan militer di bawah perjanjian 10 tahun yang berlaku hingga 2028. AS telah mengirimkan amunisi yang lebih banyak kepada Israel dan mengerahkan 2 kapal induk ke Mediterania Timur, yakni USS Gerald Ford, kapal perang terbesar di dunia, dan USS Eisenhower yang bertujuan untuk menghalangi tidak hanya Hamas tapi juga sekutunya di Iran dan Hezbollah. Firma analisis pertahanan Inggris Janes mengatakan, kapal induk AS melakukan perjalanan dengan kapal-kapal yang lebih kecil, yang menawarkan banyak kemampuan termasuk perlindungan rudal balistik, komando dan kontrol, bantuan kemanusiaan, evakuasi, dan bantuan bencana. Kapal-kapal lebih kecil yang dimaksud antara lain berupa kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, dan kapal pendukung. Sedangkan kekuatan Hamas, menurut IISS, angkatan bersenjata Hamas dengan nama Brigade Al-Qassam hanya berjumlah 15.000 orang. Namun media Arab banyak menyebutkan angka pejuang sekitar 40 ribuan orang. Disebutkan Hamas memiliki senjata berat yang bersumber dari seluruh Timur Tengah, terutama Iran, Suriah, dan Libya, serta memperoleh pistol dan senapan serbu dari Cina dan wilayah lainnya. Mereka juga memiliki berbagai bahan peledak buatan lokal. Dan sumber-sumber barat mengatakan, Hamas memiliki cukup banyak drone, ranjau, peluru kendali anti-tank, peluncur granat, dan peluru mortir untuk bertahan dalam waktu yang lama, meskipun angka yang tepat tidak tersedia. Jika kita cermati, sebenarnya kekuatan Hamas dalam semua sisi kalah jauh dibandingkan dengan Zionis Israel, yang mana mereka unggul dari semua aspek, baik itu personel maupun persenjataan dan anggaran militernya. Namun, angka-angka itu nyatanya tidak menjamin Zionis Israel dalam menjalankan niat jahatnya yang ingin mengusir penduduk Gaza dan juga menumbangkan kekuatan Hamas. Hingga 40 hari lebih berlalu, bahkan sampai gencatan senjata diberlakukan, militer Zionis Israel belum juga berhasil menemukan di mana lokasi markas besar pejuang Islam, dalam hal ini Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas yang sedari awal menjadi target mereka.
Bahkan, untuk menutupi kegagalan tersebut, IDF atau pasukan pertahanan Israel sampai membuat video propaganda seolah-olah mereka berhasil menemukan lubang yang mengarah ke terowongan wilayah bawah tanah milik Hamas. IDF juga ingin menggiring opini publik terkait dugaan mereka selama ini jika Hamas menjadikan fasilitas umum seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah sebagai markasnya. Hal itu digambarkan oleh tentara Israel dengan temuan bom dan senjata yang berhasil mereka sita dari lokasi penemuan lubang tadi. We are here in Beit Lahia in Gaza, 699 Battalion. We see here a fighting tunnel of Hamas, 15 meters deep, right outside a school, not more than 15 meters outside of the school. This is a school that was donated about 10 years ago by a German organization, and we can see here the cynical usage of schools by Hamas, and we could see here the plaque on the wall of the school. Namun, propaganda yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel itu tampaknya tidak berjalan sesuai harapan. Sebab masyarakat dunia saat ini tidak seperti masyarakat di masa lalu, yang mudah disetir oleh media mainstream barat karena keterbatasan akses informasi yang didapatkan. Kini, di era digital, semua informasi up-to-date dari seluruh dunia dapat kita terima dengan mudah melalui media sosial. Bukan hanya itu, kebenaran dan kepalsuan informasi pun bisa kita ketahui dengan bantuan para pakar yang secara sukarela membagikan hasil temuannya. Mengenai propaganda yang masif disebarkan oleh tentara Zionis Israel terkait lubang dan terowongan bawah tanah milik Hamas yang ditemukan di rumah sakit Al-Shifa Gaza, nyatanya banyak dari para pakar mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan besar. Mereka menemukan banyak kejanggalan dari video yang dibuat oleh pihak Israel. Bahkan, kebohongan militer Zionis soal temuan terowongan bawah tanah di rumah sakit Al-Shifa juga diungkapkan langsung oleh mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak saat melakukan wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN. Dalam pembicaraan itu, Ehud Barak menyatakan jika Israel yang membangun beberapa ruang bawah tanah atau bunker dan terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Ehud Barak mengatakan terowongan itu pada awalnya dibangun oleh kontraktor Israel sebelum Gaza dikuasai oleh Hamas. Berikut video lengkapnya pengakuan dari mantan Perdana Menteri Israel kepada CNN. Can I just start by asking you what is your view of whether your government, your military, has done a good enough job of proving their claim that there was a major command center and bunker under Al-Shifa? It's already known for many years that they have in the bunkers that originally was built by Israeli constructors underneath Shifa. When you say it was built by Israeli engineers, did you misspeak? No, decades ago we were running the place. So we held them. It was many decades ago, probably 4 decades ago, that we helped them to build these bunkers in order to enable more space for the operation of the hospital within the very limited size of these compounds. Okay, all right. Well, that's sort of thrown me a little bit. So these were there for a long, long time, but you're claiming, or they're claiming, that they're used as a major command center. Anyway, the fact of the matter is that as yet, they have not shown conclusive proof of that. Bukan hanya itu, pada video-video sebelumnya telah kami ulas terkait masifnya propaganda palsu yang disebarkan oleh tentara Israel demi menutupi kekalahan mereka dari pejuang Islam di jalur Gaza. Kita doakan semoga para pejuang Islam Palestina, khususnya di jalur Gaza, Allah berikan kekuatan dan kemuliaan dalam perjuangannya melawan tentara Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.